Halo, perkenalkan nama aku Zeri Sabrina Ratu Ayu dengan NIM 192406051. Sini aku akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan penjualan toko sepatu. Nah, aku dari kelompok 1, anggota lainnya ada Arif, ada Fadel, dan ada Khairul. Nah, informasi atau data project. Nah, project ini didapatkan dari toko Yauda Sepatu yang berada di Jalan Tomat nomor 106/8. Hasil perhitungan dengan data uji menggunakan metode SAW. Nah, yang pertama itu dilakukan adalah pemilihan alternatif jenis sepatu. Nah, contohnya Vans, Converse, dan Adidas. Dan juga ada kriterianya, kenyamanan, ketahanan, bahan, warna, serta harga. Berikut merupakan bobot di setiap kriteria. Kriteria acuan. Langkah kedua adalah menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah kriteria acuan dalam pemilihan jenis sepatu pada toko Yauda Sepatu. Keterangannya, kenyamanan C1, ketahanan C2, bahan C3, warna C4, harga C5. Selanjutnya, nilai kecocokan kriteria, yaitu menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan di setiap kriteria. Bobot preferensi kriteria yang telah ditentukan adalah 1, 0,75, 0,50, 0,25, dan 0,50. Setelah bobot setiap kriteria ditetapkan, maka selanjutnya akan menentukan nilai kecocokan dari setiap kriteria tersebut. Berdasarkan kriteria acuan, ditetapkan nilai kecocokannya adalah sebagai berikut. Nah, kriteria C1-nya, cocokannya benefit, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, C5 cost. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi matriks keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif pada kriteria sesuai dengan nilai kecocokannya. Matriks keputusan didapat dari data alternatif pemilihan jenis sepatu agen, yaitu sebagai berikut. 1, 0,80, 0,90, 0,80, 0,60, 0,75, 0,75, 0,50, dan 0,50. Kemudian, matriks di atas dinormalisasi dengan perhitungan sesuai dengan kecocokan kriteria masing-masing data, yaitu benefit atau cost. Sehingga terbentuk matriks ternormalisasi yang ada di samping. 1,33, 1,33, 1, 1,07, 1, 0,83, 1, 0,83, dan 0,56. Langkah selanjutnya adalah perhitungan hasil akhir nilai preferensi yang diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi yang bersesuaian elemen kolom matriks dengan perhitungan sebagai berikut. V1 dengan hasil 3,50, V2 dengan hasil 3,33, V3 dengan hasil 3,03. Nah, maka akan didapatkan hasil alternatif. Jadi, jenis sepatu yang akan dipilih oleh toko Yauda Sepatu dari toko berada di V1. Sehingga alternatif sepatu Vans atau A1 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik, dikarenakan nilai yang paling besar berada di V1. Nah, yang kedua itu ada rancangan diagram toko sepatu. Use case diagram.
Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara pengguna atau aktor dengan sistem. Nah, penggunanya atau aktor ada kasir. Hubungannya dengan sistem dapat mengelola daftar barang, dapat mengelola data pesanan, dapat mengelola data pembayaran, serta kasir dapat mencatat data laporan. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem. Yang pertama itu mulai, kemudian kasir menambah data barang, selanjutnya menyimpannya, dan ketika kita pilih barang, kita dapat mengedit serta menghapus data, kemudian bisa langsung memasukkan ke keranjang pembelian. Nah, pada bagian ini, kasir dapat mengedit, mengubah data barang, kemudian menyimpannya, dan juga bisa menghapus data barang, kemudian menyimpannya, dan bisa membuat laporan. Di sini ada juga tambah jumlah pembelian. Ketika kita pilih data barang, bisa memasukkan ke keranjang, yaitu tambah jumlah pembelian, kemudian bisa menghitung total harga, lalu tambah ke data beli, lalu hitung total bayar, dan juga bisa membuat laporan data penjualan, kemudian selesai. Nah, segitu aja yang bisa aku jelaskan. Terima kasih.